Businessman Opinion. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Selamat pagi, saudaraku sebangsa dan senair. Lega rasanya ya pagi ini. Lah kenapa kok lega? Lega bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang ngasih setelah agak deg-degan kemarin. Oke. Pagi ini, wah ini sih seru banget ya. Kita bakalan bareng-bareng kriuk-kriuk. Apa tuh? Ya sudah, tenang-tenang. Yang penting kita gabung lagi. Ini adalah Businessman Opinion, memberikan kesempatan kepada siapapun Anda warga negara untuk bersuara ya. Silakan sampaikan pandangan, komentar, kritisi mengenai banyak sekali hal dan peristiwa yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia ya. By the way, masih banyak yang kucek-kucek mata ya. Elah, udah siang tahu, udah 6:30 lebih. Ayo buruan jalan ya, biar nggak telat nanti. Sambil dengerin Pas FM sambil kita bersuara. Oke, selamat bergabung. Ini adalah sesi 1 Businessman Opinion untuk Breakfast Briefing. Dana reses DPR melonjak hampir 2 kali lipat dari sebelumnya 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah per reses per orang. Sementara dalam 1 tahun itu bisa ada beberapa kali reses. Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, kenaikan dana reses itu seiring dengan bertambahnya kegiatan anggota Dewan Daerah pemilihannya. Dana reses adalah dana yang diberikan ke anggota DPR untuk menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihannya masing-masing. Bagaimana komentar Anda mengenai lonjakan dana reses yang tujuannya untuk menyerap aspirasi rakyat ini di tengah gencarnya efisiensi dan juga maraknya kritikan terhadap kinerja DPR? Oke, 50918877 dan 0816924924 dibuka untuk Anda. Tua. Senam dulu kita. Pak Dani, selamat pagi. Pagi, waduh semangat banget nih. Semoga tiba-tiba dapat berita yang ya balik lagi. Semuanya itu untuk wakil rakyat kita yang sudah diwakili sama rakyat. Dana reses itu kan dana untuk ke dapil-dapil ya. Betul, dana ya, kegiatan anggota DPR untuk menyerap aspirasi rakyat, begitu kan? Betul, balik lagi. Seberapa besar aspirasi rakyat yang sudah didengarkan sama wakil rakyat kita mengeluarkan dana. Mereka aja ngedengerin kita, rakyat itu dikasih uang loh. Misalnya kita yang cuap-cuap mana gitu loh. Semuanya ampun dah. Negeri Konoha ini ya benar-benar aduh. Ya semoga istilahnya dengan adanya radio-radio seperti Pas FM yang menyuarakan hati nurani rakyat kecil, para pengusaha yang terbilang kondisinya tidak baik-baik saja gitu ya kan. Semua sektor industri lagi berdampak. Ya bahkan pajak aja ditarget, ya logikanya aja masa kantor pajak target. Ya semoga Menteri Keuangan sekarang juga bisa membenahi institusi-institusi yang berhubungan dengan keuangan negara kita. Dan ya Menteri Keuangan nggak menyetujui walaupun DPR yang menyetujui, tapi balik lagi bendahara negara kita istilahnya tanda tangan apa enggak gitu berdasarkan argumennya. Ya mungkin dari saya itu saja ya, terima kasih, semangat pagi. Terima kasih Pak Dani. Selamat pagi Pas FM. Dana reses gimana sih Pak Hendri? Udah klasik betul kayak gitu-gituan. Kembali lagi gimana ini segelintir manusia ini yang mengelola negara ini kan mereka nikmat sekali di negara kita ini. Mereka dapat uangnya nyaman, nggak susah-susah mereka duduk di AC, ya nggak? Apa yang dikerjain nggak tahu kita, ya nggak? Dapat asisten,
nggak tahu asisten yang mana yang mereka manfaatkan. Sebenarnya kan kalau mereka memang sudah duduk jadi anggota DPR, nggak perlu lah itu asisten. Kalau asisten mereka yang bayar pribadi nggak apa-apa. Ini anggaran negara lagi yang dipakai, rakyat lagi yang dikuras. Pokoknya kita ini semenjak 10 tahun ke belakang ini kita rakyat ini dikuras habis Mbak Nena. Kuras habis kita ini. Dulu 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang itu kita masih bisa lah kita mengelus dada enak, nyaman. Sekarang ini aduh, betul-betul mereka yang menikmati semuanya ini. Saya tekankan lagi, Indonesia ini sumber daya alamnya apa enggak menggiurkan Mbak Nena? Hasil tambang ada, perkebunan ada, pertanian ada, apalagi yang nggak ada. Padahal wah semua, kelapa sawit wah semua kita punya, pertambangan juga bagus semua. Tapi sampai detik ini tidak ada. Yang ada ujung-ujungnya ada BUMN rugi-rugi mulu laporannya. Padahal harganya sudah melebihi dari tetangga lain. Harga di sini di sana cuman 1.000, di sini sampai 10.000 harganya di Indonesia itu misalkan. Tapi kok bingung kita, kenapa rugi terus? Karena mengelola negaranya ini segelintir manusia ini, ya ujung-ujungnya mereka mau dapat uang banyak tapi tidak mau bekerja. Nah ini dapat dana reses tinggi, nyaman mereka nikmat. Mereka tidak susah mereka, karena yang bayar rakyat juga. Saya cuma kembali lagi tekankan, ya berempati lah, berempati nggak mungkin mereka berempati lagi. Masa bodoh mereka itu semuanya. Berkacalah ke founding father kita, para pejuang kita. Muhammad Hatta saja sampai pensiun mereka tidak punya rumah, tidak dapat rumah dari negara. Beli sepatu saja pun tidak bisa. Mereka berjuang itu, apa yang mereka pertaruhkan? Nyawa. Anaknya, istrinya mereka pertaruhkan juga, nyawa keluarganya. Tapi mereka tidak berharap jabatan apa nanti saya dapat. Anak saya nanti jabatan apa? Cucu saya jabatan apa nanti? Tidak ada mereka hitung-hitungan ke negara ini. Kalau sekarang mereka sudah kalkulasi semuanya. Nanti saya kalau jadi anggota, kalau jadi segelintir manusia yang mengelola negara ini dapat berapa? Nanti kembali saya harus lebih. Kalau tidak bagaimana caranya? Ya caranya mereka bermain sulap yang pintar dan baik. Kalau bermain sulap dengan baik, belajarlah dengan kita Deddy Kobuser. Nah itu mantap. Oke, Pak Hendro, terima kasih. Selamat pagi Pak Widianto. Selamat pagi Mbak Nena. Kedengaran nggak ya Mbak Nena? Kedengaran, very clear. It's okay Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Ini nungguin Om Tony nggak nongol-nongol ya udah. Dia lagi ngitung. Selamat pagi Kong Yasin semuanya. Selamat pagi ya. Ini kalau menurut saya itu bukan dana reseh, dana reseh ya. Dana rasa. Iya, dana reseh kayaknya, bukan dana reseh. Ya. Lalu kalau dana reseh ini, ya saya katakan reseh karena begitu besarnya itu, apakah ada nanti LPG-nya, pertanggungjawabannya, siapa yang audit, nah itu. Lalu yang kedua, ini Menteri Keuangan kita nih, berani nggak itu menolak atau mencoret atau bagaimana? Itu kan apakah, saya nggak tahu ya, apakah itu harus persetujuan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan itu. Itu saja Mbak Nela. Oke. Jadi itu data Terima kasih. Selamat pagi Pak Sebel. Pak Rudi Jakarta. Silakan Pak Rudi. Mantap lah itu masalah biayanya tuh, aduh luar biasa. Itu satu orang seperti itu kalikan berapa itu anggota DPR? 580 ya anggota DPR itu. Mantap banget. Kalau menurut saya sih, aduh ini ada aja nih kemarin aja masalah itu sudah di demo, sekarang ini buat masalah ini lagi lebih gede lagi. Aduh benar-benar kayak ini kan istilahnya betul-betul ya berkaca lah dari apa yang terjadi sebelumnya ya.
Kalau memang rakyatnya suka seperti ini, jangan dilakukan gitu loh. Nanti jangan sampai nanti ada apa-apa, nanti dia yang itu apa namanya sampai mencoreng nama Indonesia di mata internasional, ya kan? Gagal di demo apa-apa. Saya kemarin kan mana ada yang berani hadapi itu pendemo kan? Pada kabur semua gitu loh. Yang malah muncul yang aku lihat dari itu ya, dari TikTok apa yang muncul malah KDM yang muncul. Ya, dia pakai ini ya, pamukanya pakai apa tuh odol juga gitu ya. Iya benar itu. Jadi jangan istilahnya ya jangan seperti itu, dan namanya perwakilan rakyat harus diterima apapun resikonya gitu loh. Jangan sampai istilahnya kalau di demo langsung kabur kemana gitu loh. Sampai masuk toilet pula dah. Aduh. Iya, sembunyi di toilet. Sampai baca dan lihat TikTok, aduh bener-bener. Karena masih itu juga dia dari sebenarnya berita itu ya. Cuma kan satu sisi ya sangat ini ya apa ya ironis ya, namanya perwakilan kok menghindar gitu loh. Cuma kalau masalah yang lainnya mau gitu loh, ya kan? Harusnya gimana ya itu loh. Apalagi nih masalah dana reses, kemana aja dana resesnya juga kan perlu dipertanyakan juga kan, perlu di audit benar gitu loh. Iya. Itu selama ini kan tidak ada audit yang independen yang mengaudit kan gitu loh. Nah, itu yang kadang perlu kita tanya juga, nilainya fantastis di masalah itu. Apalagi Mbak Nena bilang 1 tahun bukan sama sekali ya kan. Itu itu Pak ya, tahu sama tahu aja lah, itu aja. Oke, terima kasih Pak Rudi. Oke, selamat pagi pejabat dari Jakarta Barat. Pagi Manena. Dan terjadi lagi Asik. kisah lama terulang kembali. Aduh, parah. Kan ada juga lagunya menarilah dan terus tertawa, dana resesku naik lagi. Oke, Iya. silakan Pak Teddy. Gini loh, kita kalau marah itu sampai kena tinggal abu gitu loh. Jadi nggak ada bara apinya, udah hilang. Jadi marahnya itu udah over limit gitu. Jadi kayaknya udah apa ya, antipati atau apa gitu. Jadi saya melihat kayak mau diomongin apa lagi, kan kita udah ngomong udah sering lah mereka kayak gitu. Saya bingung itu kalau misalnya buat ketemu rakyat, mau tahu aspirasi rakyat, saya nggak pernah. Mbak Nena pernah nggak lihat itu? Mereka ada ketemu rakyat katanya gitu kan? Saya nggak kalau tahu, saya nggak ketemu langsung saya sih nggak pernah, tapi mengikuti sosial media memang banyak sih yang belusukan. Masih banyak sebetulnya sih yang betul-betul lakukan itu gitu. Tapi prosentasenya berapa sih nggak ngerti, dan apakah memang butuh dana sebesar ini gitu kan? Iya. Makanya kan mungkin kalau ada yang kerja ya, misalnya dibilang kerja ke rakyat gitu, dengerin aspirasi mungkin ada, cuman kan nggak semua gitu. Betul, Dan betul. kita nggak ada. Tetap nggak ada ada kok. apa. Yang baik itu tetap ada, tetap betul-betul ada. Iya. Itu. Terus. Cuman yang nggak kerja ini nggak ada yang menilai gitu loh. Betul. Jadi kinerjanya ini kayak apa ya, pertanggungjawabannya apa kepada siapa, dan kalau dia nggak tercapai gimana gitu loh. Dan kenaikannya kenapa harus begitu? Kenapa dari 400 ke 702? Apa ini ya Ukurannya. indikatornya? Ya. Ukurannya itu kenapa harus naik segitu? Nah, kenapa nggak naik 50 juta, 100 juta? Nah, makanya kan saya juga nggak tahu ya mereka apa perhitungannya bagaimana. Mereka harus jelasin dong. Apa buat gantiin yang kemarin 50. Oke, bisa jadi. Ini nih ya, jadi reses itu bisa diadakan 3 kali dalam setahun. 1 kali Iya. berarti itu naik kan 6 berarti 300 juta ya. 300 juta kemarin kan 50 juta ya per bulannya. Berarti 6 bulan. Iya. Ya kan? 6 bulan tunjangan rumah yang dialokasikan. Kalau 3 kali gede. berarti 18 bulan. Dalam setahun makanya ya dong, lebih lebih gede. Iya, Tahu sih. jadi maksud saya itu yang netapin mereka sendiri juga kan ya? Mereka yang biayanya. Maksudnya ya Nggak tahu juga. yang menghitungnya itu dapat segitu siapa gitu kan maksudnya. Nah, kita Iya, cari. saya bingung. Oke, siapa Dia penentu?
Dia mau pakai inflasi, gila inflasinya udah hampir 100% gitu. Dia naiknya hampir 100% gitu. Jadi ya kita gimana ya? Maksudnya kita kalau mau secara hukum juga bingung juga ini kok bisa menetapin nilainya sebesar itu gitu loh. Oke lah Mbak Nena, makasih. Oke, Dede Tony, selamat pagi. Menyapa semua pendengar BO dulu, namanya sesi intro. Dedek masuk ya, sungkem ke senior-senior, ke kakak gitu. Intinya gini dulu dah Kak, ini negara-negara yang apakah contoh negara brengsek Kak, di mana rakyat dicekik pajak, pejabatnya menikmati pajak. Udah gue itu dulu deh intronya Siap, Kak. Terima siap. kasih. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Papa Osman, selamat pagi. Pagi Mbak Nena, sehat selalu. Sehat. Ini untuk bekerjaan besar, jadi butuh dana besar. Ya, Anda pada salah sih ya. Asik. Gini dong, lama nggak satir. Yuk, lanjut. Untuk menyerap aspirasi rakyat, itu harus menyerap dulu anggaran ya, supaya menyerapnya pintar, jago. Jadi pada kritik nggak konstruktif ya, kritik yang itu dong, yang membangun. Ini supaya membangun nih. Akong jangan membangun gara-gara fuser terus. Ya, ini membangun yang dengan arti sebenarnya membangun bangsa. Jadi bangsa kita besar, jadi dana besar itu dibutuhkan untuk pekerjaan besar. Ya, kalau dihitung-hitung 550 kali 300 juta, ya, cuma 165 miliar setahun. Cuma loh ya, kecil. Nggak cuma sekali, dibanding- Papa, itu resesnya setahun bisa 1-3 kali. Oh, 3 kali dapatnya? Iya, 1-3 kali dalam setahun. Oh ya, alhamdulillah lah. Jadi itu ya, hitungnya masih besar, think big ya, atau out of the box, kalau bisa out of the world ya, di luar dunia tuh berpikirnya. Jadi rakyat itu harus dididik berpikir yang secara global, secara makro ya, secara ini tata surya, jangan cuma mikirin bumi ya. Nggak bakal habis, harta Indonesia tuh gede sekali. Jadi dikerok lagi mungkin ya 3 generasi masih sanggup lah ya untuk menjadi kaya raya. Jadi memang begitu ya, tata laksana terhadap negara ini memang begitu, dikerok dulu ya, kerok dulu sampai satu titik ada habis, baru kita berbalik arah ya, minta kasihan, minta dana, minta maaf dulu ya. Jadi ini harus dipandang dengan cara paradoksal ya. Anda kalau memandang dengan normatif itu nggak masuk ya. Anda bisa jadi gila itu ya. Puse mari-mari nggak membantu. Jadi segala hal mesti pikir yang out of the box ya. Makasih Mbak Nena, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, tetap semangat, tetap bahagia yang pastinya. Buat yang di belakang, tuh, yuk semangat terus. Buat yang nyiarin, Pak Sulkesi, saya tetap makin. Tau nggak tadi pagi-pagi ya gue datang ke sini, gue nanya sama operator gue, lagunya Jaja Miharja apa sih? Gue mau nena Miharja. Apaan tuh ntar gitu kalau jajannya? Oh iya, apaan tuh? Oke, Orang lanjut. dulu pasti tahu lah apaan dulu. Ya Bu, ya jadi ya gimana ya? Ngebahasnya udah macam-macam kan. Ada yang bilang kritik, ada yang bilang ini harus dipikirin off the world, bukan out lagi of off the the world, box gitu. Jadi mereka kayak mau substitusi lah. Kemarin kan gagal, ya nggak di ACC itu. Jadi ya udahlah pakai reses. Tapi reses apa sih? Reses juga sampai coba ditanya kelas bawah juga ditanya reses apa nggak ngerti karena emang nggak ngedampak. Kalau dia ngedampak ditanya itu pasti bahasa sesusah apapun, istilah sesusah apapun ketika nimpek ke si penerima manfaat pasti akan tahu cara menyebutnya, akan ketancap di kepala karena ngedampak kan di titik suara. Iya dong, harusnya bukan cuman
salam sapanya, Betul. tapi yang ngedampak ke kesejahteraannya pun emang betul-betul bisa dirasa. Betul, tadi saya sepakat tuh apa yang dibilang, nggak semuanya jelek, teman-teman kita yang lagi menjabat tuh nggak semuanya jelek. Ada yang berlian, tapi kalau berlian di tempat sampah tetap aja nggak ada kilaunya. Ketutup ya sama ambience-nya ya. Iya, dan tapi kalau mereka tempat sampah tetap ditaruh di etalase, tetap aja sampah. Ya jadi ya gitu, kalau emang negara ini betul-betul ada keinginan untuk pro rakyat, bukan sekedar mewacanakan, bukan sekedar jadi propaganda gitu. Kalau yang disampaikan semuanya terkait rakyat, tapi ya knows ya, Mbak. Ya, kesannya ada yang lain juga. kesannya seperti yang terjadi kemarin ketika di demo kemudian dibatalkan, tapi seperti tertawa. Lain loh, kan bisa dialokasikan ke yang lain dan ternyata lebih gede. Iya, itu. Tapi masyarakat mengerti kok. Masyarakat hari ini masyarakat yang betul-betul memang sudah ngejagain ini mau kemana nih, mau kemana. Saya khawatir tetap pasti ada anti klimaks. Pasti ada. Ya sudah. Oke. Tetap semangat ya, yang ngopinya bawahnya itu dibalik tuh, jangan sampai jadi keripik. Tapi masih ditunggu informasi yang masih pakai kebaya itu di mana ya? Iya. Semangat kamu. Oke, thank you. Selamat pagi Pas FM. Mangga segengenjang Mbak Vina, silahkan. Reses itu awalnya kan tadi Mbak Nena 405 juta untuk 1 bulan ya Mbak itu loh ya. Sekarang naik 702 ya. Waktu itu juga sudah ada statement dari wakil Ketua DPR ya. Bukan 1 bulan sih Mbak. Oh iya, reses itu 1 bulan, 3 Oktober sampai 3 November ya, betul, 1 bulan, betul. Reses 1 bulan, betul. 1 tahun itu bisa 45 kali Mbak. Malah 45 kali ya, waduh. Ya, itu fantastis sama. Memang ini kita perlu outsourcing aja Mbak DPR ya. Memang betul outsourcing aja. Kita ambil kontrak dari itu ya, dari mungkin yang bisa dicontoh itu kan benua Eropa kan banyak yang banyak negara maju, Denmark ya, atau Korea Utara sekalian ya mungkin ya. Jadi memang kita perlu outsourcing ini karena tetap saja penjajahan kan. Saya ada statement Mbak, saya ada statement menarik itu dari siapa yang waktu itu tokoh dari Tiongkok itu ya. Jadi memang bangsa yang besar itu tidak akan pernah mengintimidasi ya Mbak ya bangsa lain ya, tapi ya juga tidak akan mengintimidasi bangsa sendiri gitu ya Mbak ya. Tapi ini sudah jelas ini, jadi akal-akalannya nih kan kemarin tunjangan rumah dihapus, jadi dengan segala cara ya toh ini dialokasikan ke, ini naiknya kan hampir 200 kali lipat ya Mbak, dari 400 juta ke 702. Jadi memang ini jago semua nih Mbak, jago ngakalin, jago ngeles ya. Saya bingung kan nggak ada statement dari ketua-ketua mereka ya. Jadi mereka itu kan memang didoktrin untuk menghamba, bukan pada pengabdian pada bangsa, negara, pada konstituennya, itu nonsens. Ya mereka menghamba pada ketua umum. Ini statementnya juga belum ada. Jadi kalau 17+8 aja itu juga Mbak, sampai banyak korban jiwa ya. Mereka untuk maksa mereka keluar saja itu 10 korban ya Mbak ya, lebih mungkin ya anak bangsa. Jadi saya tuh gregetan sebetulnya. Jadi 17+8 itu saja mereka belum kerjakan ya Mbak ya. Nah ini lagi memang mereka itu ini Mbak, dari hulu ke hilir saya sebut ya. Mereka balik modal, berapa modal yang bisa saya kembalikan. Jadi dengan segala cara membegal APBN. Di satu sisi defisit tadi Mbak Nena ulas 375 triliun Mbak. Utang saja gali lubang tutup lubang. Hati nuraninya nggak ada Mbak. Jadi mereka memang bukan pengabdian ke bangsa dan negara, pengabdian ke partai politik ya, di mana mereka masih petugas parpol dan menghamba sama ketua umum. Ini saya agak gregetan karena reses ke dapil itu nggak tersentuh Mbak ke akar rumput. Saya tuh sampai saat ini tuh ya secara pribadi mereka reses ya, kunjungan ke dapil tuh belum ada Mbak. Bagaimana mereka belusukan ke bawah mendata, oh siapa ini dari program pemerintah yang 3 juta rumah mungkin yang belum ada,
siapa yang masih 60%? Ya jelas Mbak, masih 60% menurut versi World Bank itu kita masih banyak penduduk miskin ya. Karena bocornya APBN ini mereka biang keroknya ini. Ya. Jadi saya pikir mereka memang tidak semua ya, tidak semua. Tapi ya saya bilang tadi seperti Pak Andri tadi bilang ya, apapun emas apapun ya itu tadi berlian ya, emas yang berkilau sekalipun di dalam lumpur, air lumpur yang hitam itu tidak akan akan terbenam. Kalau kita compare Mbak sama negara luar ya, Denmark itu contoh, mereka tidak ada tunjangan pensiun, bahkan gaji mereka 2 kalinya ya, 1,9 gaji UMR, bahkan mereka sama dengan rakyat. Jadi supaya dekat dengan rakyat itu tidak perlu dana reses, itu dihapus dana dapil. Mereka kasih tunjangan saja Mbak, tunjangan kartu gratis untuk naik transportasi publik. Ya, jadi itu jadi mereka bisa kita ketemu di MRT, mungkin kita bisa di mereka, dan ini kan tidak terjadi kalau di kita bandingkan dengan US ya sama UK ya, itu mereka rembes Mbak, rembes. Tapi ya sekali lagi kita kan bisa ngakalin ya, mungkin nanti kalau susunya rembes ya diakalin lah itu ya, invoice-nya segala macam ya. Jadi memang ini ya itu tadi, karena mereka menghambat sama parpol yang mereka ada di situ ya. Jadi pembegalan APBN ini kalau memang, nah ini bolanya ada di Mas Raden ya, Purboyo Yudi Sadewo ya. Nah ini momentum nih Mas Purboyo nih ya. Betul. Kan tetap nanti kan di smekernya keputusannya ada di Menteri Keuangan. Ya. Betul. Kalau Mas Raden Purboyo ini ya berani menghapus ini dana reses dan dana dapil, oh saya kasih jempol 4 Mbak. Tak kasih tambahin punyaku. Iya, punya Mbak, saya ada tambahan. Waktu Uya Kuya ini kan sekarang nonaktif ya. Uya Kuya waktu reses itu dengan sekian ratus juta ya dalam sebulan, dia malah pelesiran ke luar negeri sama keluarganya. Itu catatan. Jadi mereka memang bukan pengabdian, tapi mau nambah penghasilan kantong pribadi, ya kan? Mau APBN bocor, mau APBN defisit, ya kan? Mereka mau akan bawa ke liang kubur kok itu, ya segala macam ininya mungkin, ya. Jadi kualat itu ada Mbak, karma hukum tak bertuah ya, dan mereka kualat 7 turunan 8 tanjakan. Kalau 580 ini disumpahin 280 juta Mbak, ya. Apalagi yang terzolimi, masih 60%. Doanya sampai ke langit ya. Oke, matur nuwun. Selamat siang Pak Wandi. Selamat siang Mbak Ansa. Iya, silakan. Ini Bapak fantastis sekali memang, harga sampai 400 juta ke 700 juta. Itu buat aspirasi apa itu sebetulnya? Betulnya sih aspirasi itu nggak usah langsung datang begitu, bisa juga melalui media sosial, bisa telepon kemana. Itu kok 400 juta itu terlalu tinggi sekali. Zaman dulu nggak seperti itu. Sekarang nih emang anggota DPR itu banyak mau mengeruk duit APBN. Kerjanya kagak bagus, duitnya banyak. Karena apa? Ini mungkin kita ini udah kebablasan liberalisme, komersialisme juga, komersialisasi jabatan juga. Jadi anggota DPR itu bukannya aspirasi untuk rakyat, tapi aspirasi untuk mencari duit, mencari kekayaan. Jadi anggota DPR sekarang nih sangat sedih sekali kita melihatnya. Jadi waktu dulu sih, waktu masih zaman dulu, anggota DPR nggak seperti ini. Memang benar-benar mengabdi pada rakyat, model kayak Rusdi Desa dulu dari Golkar, Palar Batubara segala macam itu, Tio Sambuaga. Sekarang ini yang anggota yang sekarang ini ya susah lah ngomongnya, nggak, karena mereka itu semua banyak dapat duit terus, nggak pendapat RDP dapat duit, tanda tangan dapat duit, segala dapat duit semua duit. Dulu kan nggak itu susah, nggak seperti zaman sekarang. Nah sekarang ini susah sekali. Habis pikir saya ini, kenapa anggota DPR seperti ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Wandi atas komentarnya. Selamat siang Pak Yus.
Selamat siang, Iya, silakan. Pak Nina ini. Anita, Pak Yus. Oh, Nita, oke. Itu apa? Biar reses untuk ini ya apa? Menampung aspirasi rakyat ya di dapil ya. Nah, saya langsung ingat itu bahwa anggota DPR yang dapilnya di DKI Jakarta ya, itu kan banyak juga yang di luar negeri, di Amerika, di Eropa, di ujung dunia ya. Ya 700 ya kurang lah, ya kan. Nah itu mengunjungi Amerika 2 tempat, ke Eropa 2 tempat, udah tekor, kurang itu harusnya. Ini apalagi setahun berapa kali? Yang 3 kali atau 4 kali? Ada beberapa kali sih. Tiga kali. Kurang, harusnya lebih banyak kan, dengan catatan kalau mereka pergi ya kan, kalau mereka mengunjungi masyarakat Indonesia diaspora di sana ya, kalau mereka jalan-jalan ngajak keluarga anak istri lebih kurang lagi ya. Jadi mungkin pemerintah perlu ya menambah buat apa anggota dewan ini ya. Kan wakil rakyat dia ya, masa wakil rakyat nggak sejahtera, kan malu yang dilihat banyak orang kan, harus sejahtera dulu ya. Jadi untuk masyarakat nanti lah tahun ke-5 atau kalau bisa periode kedua ya tahun ke-10 itu kalau ingat ya. Udah untuk menggalang apa dukungan dari partai politik harus jor-joran memang ya, kalau enggak nanti siapa lagi yang dukung, apalagi periode kedua ya. Oke, saya rasa itu aja Kak Nita, makasih. Baik, terima kasih kembali Pak Yus atas komentarnya. Pak Henry, selamat siang. Selamat siang Mbak Anita ya. Iya betul Pak. Ada lucu-lucuan aja nih Mbak ya. Kita lucu-lucuan aja. Boleh. Mbak, uang aspirasinya itu buat siapa? Buat anggota DPR, buat atau mereka datangin ke rakyatnya, buat dibagi-bagikan. Nah, pertanyaan kita itu buat siapa uangnya ini Mbak? Buat dapil. Buat dapil. Buat dapil dibagikan dong. Iya. Rakyatnya dong. Iya. Atau dikantongin pribadi. Harusnya dibagikan ya. Nah, harusnya dibagikan kan. Iya. Harusnya mereka pergi ke dapilnya dong. Bukan pelesiran dong. Iya. Ya, ada di dapil saya ini ada. Dapil saya ini ada. Udah di diskualifikasi lah. Ya. Udah berapa tahun 3 kali periode dia dapat terus, tapi aspirasinya nggak ada ke sini. Cuman datangnya 5 tahun sekali. Nah, makanya saya bertanya, ini uang aspirasinya ini buat anggotanya apa buat dapilnya, apa buat kroni-kroninya, dikunjungi atau tidak dapilnya itu? Iya. Karena dibilang aspirasi nggak ada mereka datang ke dapil. Datang ke dapil mereka itu 5 tahun sekali. Umbar-umbar uang. Nanti kalau udah 5 tahun sekali nggak ada lagi mereka datang. Dibilang ada uang aspirasi, nggak ada itu uang datang ke rakyat. Uang aspirasi mereka itu. Bagi kita itu, buat mereka itu juga kecil Mbak, 700 Mbak, nggak usah diributin lah, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena mereka yang punyain pekerjaan mereka apa, kita juga nggak tahu apa yang mereka kerjakan, untuk apa mereka kan yang ada untuk kepentingan mereka. Ya kita berharap sih tumpuan kita terakhir ini sekarang ini mudah-mudahan Bapak Presiden kita dengan Pak Purbaya ini, dengan jajaran Pak Presiden kita ini yang bersih, yang busuk-busuk dilemparkan, yang dilibatkan, ya ditolak lah aspirasi itu.
Gunanya untuk apa aspirasi itu mereka itu? Nggak ada tujuan mereka ke aspirasi, yang ada mereka berpelesiran mereka begitu dapat. Kita nggak bisa apa-apa, ya kan? Enak benar mereka digaji oleh rakyat, mereka yang menentukan gajinya, mereka minta kenaikan, ada perantaranya lagi. Badan urusan rumah tangga kan mereka harus nyampein kan? Kenapa tidak mereka sendiri yang menyampaikan ke Menteri Keuangan beserta jajaran Pak Presidennya ini? Ketuanya harus yang maju, ketua DPR ini. Kenapa badan urusan rumah tangga yang punya kerjaan mereka cukup sediain saja mic apa ini untuk keperluan rapat DPR. Kalau masalah salary, masalah uang kedede-kededenya itu biarkan urusan mereka antara presiden sama wakil rakyat katanya. Nggak tahu rakyat yang mana, saya juga nggak tahu lah, karena selama ini kita yang ada bukannya kita yang ada diperas terus sama mereka dengan dalil begini begitu yang nggak ada manfaatnya lah buat ke depan ini, buat rakyat. Kalau memang benar-benar uang aspirasi itu buat dapilnya, ya serahkan saja. Tapi kalau untuk masuk kantong, ya nikmatin saja. Begitu saja lah, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih kembali Pak Henry atas komentarnya. Oke, penelpon terakhir dengan Pak Gundolo. Selamat siang Pak Gundolo. Halo, selamat siang Mbak. Iya, silakan. Mbak, ini menandakan bahwa anggota DPR kita ini pintar loh Mbak. Ya, pintarnya gini, jadi ketika mereka kehilangan tunjangan perumahan, mereka menaikkan tunjangan dari sisi lain Mbak. Itu nggak kehilangan nilai nominal, itu nggak kehilangan, malah bertambah. Kalau nggak salah dia sangat kelebihan bayar 50 juta kalau nggak salah ya. Ini juga cara lama yang dipakai oleh Pak Anies waktu masih jabat gubernur dulu. Kelebihan bayar padahal ujung-ujungnya korupsi juga. Cuma gini loh untuk para, mungkin kalau pendengarnya ada yang jadi anggota legislatif atau anggota dewannya, tolonglah dipikirkan hati nurani rakyat. Kita rakyat ini kan sudah terlanjur kesel sama anggota dewan, sama pemerintahan karena kurang mengakomodir ke keinginan rakyat ya. Jadi janganlah ditambah dengan akal-akalan seperti itu bagi rakyatnya. Kasihlah rakyat yang sudah, kita tuh untuk makan aja susah loh Mbak, bagi para anggota DPR dengan senangnya sendiri menaikkan tunjangan-tunjangan yang kita nggak tahu kan. Tahu-tahu ini kebetulan aja ada yang blow up di media loh. Coba seandainya media blow up ke publik, kita nggak tahu dia mendapat tunjangan sedemikian banyak gitu. Ternyata lebih besar tunjangan perumahan yang kemarin diterima dari sebelum-sebelumnya gitu. Dan kalau memang mereka ada ada dana reses, ya kalau memang ya ada, dipergunakanlah sebaik-baiknya. Ya minimal kalau nggak bisa sebaik-baiknya, minimal 50% aja lah, nggak apa-apa. Jangan dimakan sendiri, yang penting jangan dimakan aja gitu. Misalnya juga kebagian tadi di dalam minyak goreng, kayak dalam bentuk gula, gandum atau beras, nggak apa-apa lah dikasih ke rakyat kecil biar mereka merasa tetap diperhatikan tuh di daerah, di dapil-dapil yang kemarin pernah dikunjungi oleh si anggota dewan sebelumnya. Misalnya mereka dapat tunjangan berapa, 702 juta ya paling enggak 350 juta kasih ke rakyatnya lah, sisanya ditilep, biarin lah, emang mungkin tuh mereka kali ya, tapi nggak apa-apa, si rakyat kasih lah yang saya bilang tadi, entah itu beras cuma 5 kilo atau minyak goreng 2 liter atau apa, yang ini tetap diperhatikan. Jadi untuk berikutnya jika mereka membutuhkan suara rakyat tuh, paling nggak rakyat juga masih ada sedikit pertimbangan gitu loh, kalau mau pilih lagi. Ternyata kita pilih kemarin masih ada empati, daripada nggak dikasih sama sekali. Kan serakah kawan banget Mak. Gitu aja Anita, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Gundolo atas komentarnya. Pak Teddy, selamat siang. Selamat siang Mbak Anita. Iya, silakan Pak Teddy komentarnya. Ya, saya sih berharap ya, tapi kayaknya sulit juga ya. Misalnya ada mantan anggota DPR atau ada yang tahu lah ya gitu. Kalau misalnya mau dapetin satu kursi DPR itu butuh berapa gitu. Jadi kan misalnya perlu modal berapa M gitu ya. Kalau misalnya dengan dan itu digunakan buat apa? Misalnya serangan fajar atau berapa, kan bisa aja, misal dulu dikasih 100, terakhir ada yang 180, ada yang 300 kan.
Jadi yang orang yang mau nerima amplop itu ya nggak mau. Oh, kemarin udah ini tiap 5 tahun cuma 100 gitu, nggak bisa, harus naik gitu. Nah, otomatis kan ya mereka kalau mau terpilih lagi atau mau balik modal ya mereka kan pasti harus naikin kan ininya kan, penerimaannya gitu. Jadi nggak mungkin gitu, jarang sekali ya orang itu mau minus. Saya bingung aja, itu berarti dia sosial banget gitu kan. Makanya ini harus ada orang yang udah tahu atau pernah jadi DPR gitu. Karena kalau misalnya kan satu orang satu suara gitu, mereka nggak peduli misalnya yang menang itu siapa gitu misalnya. Yang penting dapat duit gitu loh. Bandingkan misalnya ada orang yang jujur, dia nggak mau kasih duit, nggak mau kasih amplop. Kira-kira orang bakal milih dia nggak? Maksudnya menang nggak gitu? Kalau misalnya orang banyak milih yang kasih amplop, ya antar hasilnya ya semuanya terima gitu, termasuk yang kalah, yang milih jujur itu nggak, ya harus terima bahwa yang dapat kursinya ya orang yang kasih suap gitu loh. Jadi wajar kalau misalnya mereka mau balik modal atau mau buat persiapan pemilu berikutnya kan. Nah, jadi ini kan jadi permasalahan kalau kayak gini. Sementara nggak mungkin dong mereka laporin gitu loh. Saya dapat amplop nih, saya laporin loh. Kan saya juga salah. Saya kan juga menerima amplop, nggak mungkin saya laporin dia kan. Nah, ini jadi kalau di tengah situasi masyarakat yang masih banyak yang miskin kayak gini ya, apakah mereka sadar gitu loh? Kalau misalnya kalau kayak gini ya bakal begini terus. Tiap 5 tahun ya kita dapetinnya ya wakil rakyat yang harus balik modal. Itu aja Manita mungkin ya. Ini aja sih. Makasih. Oke, terima kasih kembali Pak Teddy atas komentarnya. Pak Henry, selamat siang. Mbak Anita. Iya. Mbak Anita lucu-lucuan aja Mbak ya. Iya boleh, biar nggak Mbak stres Anita. ya. Reses ya Mbak ya. Iya. 700 kan Mbak ya dapatnya. 702 juta. Waduh, 2 juta. Buat apa 2 jutanya? Tanggung-tanggung ngumpeng aja 800 kalian. Aduh. Itu nanggung-nanggung aman kecil. Kalau kecil-kecil sekalian. Iya. 702 juta. 2 jutanya untuk apaan tuh? Nyesek saya Mbak jadinya Mbak. Uang aspirasi ya Mbak ya. Iya. Buat satu kepala ya anggota DPR, wakil rakyat katanya ya. Iya betul. Iya, satu kepala 702 juta ribu rupiah untuk ke aspirasi, untuk ke dapilnya ya Mbak ya. Untuk dapilnya. Di tempat saya sini ada Mbak. Dapil saya ini ya datangnya cuma 5 tahun sekali Mbak. Harusnya kan uang gesesnya itu dikasih ke kita orang dong Mbak. Iya. Tapi ini tidak ada. Datang pun tidak ada. Yang ada berwisata dengan dalih uang reses. Mereka itu datang cuma 5 tahun sekali, sampai 3 periode, 3 kali 5, 15 tahun ya. Itu cuma datang 3 kali. Datang 3 kali cuma ngasih uang puluhan ribu, main dikit-dikit ratusan ribu, nggak lebih dari 100. Ya, itu cuma 5 tahun sekali. Dan sekarang udah di DO lah anggotanya itu, karena goyang-goyang, karena ketawa ketiwi. Ya nggak? Iya. Jadi harusnya mereka benar-benar kalau memang uang reses, kasihkanlah ke rakyat dapilnya. Atau kebutuhan rakyatnya yang dirugikan oleh segelintir manusia pelayanan publik, yang mereka kasih kerugiannya itu, yang rakyat dirugikan itu. Tapi ini tidak. Ini di kantongin mereka sendiri. Mau 700 juta 2.000, mau mereka itu ngantongin sendiri dengan dalil reses. Jangan bilang aja kenaikan lah buat uang ini uang itu lah. Iya. Kalau mengatasnamakan reses dengan kedapil, jangan. Mau rakyat tidak menemuinya, dan dia tidak menemui juga pada waktu reses itu. Mungkin berwisata mereka dengan uang segitu kan. Iya. Mereka itu datang cuma 5 tahun sekali. Ya kembali lagi saya bilang, semuanya ini sekarang saya berharap dari Pak Presiden dan Pak Burbaya
mudah-mudahan menolak. Jangan diikut sertakan lah, walaupun itu partai yang menentukan katanya, saya nggak mau tahu lah. Lepaskan atribut selama segelintir manusia yang mengelola negara ini. Pakaiannya dilepaskan, atribut kepartaiannya dilepaskan. Lihat tatap rakyatmu sedang dalam ngos-ngosan. Makan pun susah, beras sampai detik ini pun susah. Itu yang harus diperhatikan. Atribut kepartaiannya lepaskan. Saya berharap Pak Purbaya bisa mengambil keputusan juga, Bapak Presiden, dengan jajarannya, dengan intel-intel yang baik. Segelintir manusia yang sudah tidak bisa bekerja lagi, ya lebih baik disingkirkan. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Henry atas komentarnya. Oke, selamat siang Pak FM, Pak Alisius ya, silakan. Ini semuanya terjadi gimana ya? Di satu pihak para anggota dewan ini memanfaatkan situasi di mana rakyatnya ini pengetahuannya masih sangat rendah dan juga mau-mau saja memilih kalau mereka datang 5 tahun sekali ya. Jadi kenapa milih mereka lagi, milih lagi begitu. Itu satu pihak. Dari pihak lain, kalau mau betul ini menyalurkan aspirasi rakyat, seharusnya ada standarnya apa saja yang akan dilakukan dan ada laporan hasilnya gitu. Kalau sekarang kan hanya disebut untuk aspirasi, tapi apa yang dilakukan dan hasilnya apa kan tidak ada sama sekali. Nah ini mungkin harus didorong untuk ada semacam ketentuan bahwa uang aspirasi ini harus ada laporan pertanggungan jawabnya. Selama ini kan ya kabur air aja, jadi pasti banyak yang masuk kantong begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Alisius atas komentarnya. Silakan Ibu Vina, siang juga. Ini sepertinya delay ya Mbak ya. Ada delay ini. Oke. Mbak Anita, ini tadi kan sudah dari pagi ya. Saya sempat sharingkan juga. Ini kan dana reses untuk menyerap aspirasi, itu yang perlu digarisbawahi ya Mbak ya. Ya kadang kan yang akhir Agustus itu kan bagaimana, halo Mbak? Iya. Ya, bagaimana demonstrasi ya Mbak ya, yang menuntut tunjangan itu ya sampai memakan banyak korban jiwa ya. Nah, pertanyaannya Mbak, sewaktu masyarakat ya kan mau menyalurkan aspirasi di depan rumah, ya di depan rumah aspirasi katanya kan, di depan rumah rakyat, apa ada dari 580 orang itu Mbak yang menemui? Padahal itu kan kesempatan ya Mbak ya, tidak perlu memboroskan, menjebol ya, membegal dana APBN gitu loh Mbak. Jadi saya kadang miris ya, aspirasi itu sebetulnya bisa mereka lakukan ya everyday Mbak, kan bisa lewat media sosial ya, atau mereka sebarkan saja info kontak pribadi mereka ya kan, seperti zaman Pak waktu itu ya pas DKI 2 itu Pak BPP kan juga ya sempat ya, jadi kalau ada sesuatu diberikan kontak pribadinya kalau memang tujuannya menyerap aspirasi rakyat tanpa harus membegal APBN. Ini mereka nggak tahu malu ya, kadang saya juga bingung. Nah ini tadi pagi saya sudah sharingkan, ini kok nggak ada statement dari ketua DPR ya kan, yang notabene katanya cucu founder pendiri bangsa ya, mana empatinya untuk ini Mbak, untuk mendengarkan keluar ya, mendengarkan aspirasi para demonstran, mereka ngacir gitu loh, mereka kabur ngumpet. Jadi apa ya saya bilang, jadi mereka hanya apa ya Mbak, ini saya kadang bingung ya. Jadi memang mereka ini pinter ya Mbak, pinter ngakali, pinter ngeles ya kan, ngotak-ngatik anggaran gitu. Nah jadi saya tuh ini ya Mbak ya, memang miris ya. Tadi pagi saya sharing kan,
apa perlu kita kontrak saja ya, kita kontrak kerja ya, contoh lah ya misalnya pelatih timnas ya kan, sekarang kan juga itu kan karena memang mungkin SDM kita kurang ya, kurang mumpuni lah, belum mumpuni, kita ambil dari pelatih luar seperti Sintayong dan lain-lain ya sekarang. Nah ini apa perlu seperti itu ya, saya berpikir ya, karena mereka sendiri tega Mbak mengintimidasi bangsanya ya. Ini penjajahan gaya baru dengan membegal APBN ini, wah ini luar biasa Mbak. Jadi jangan sampai ya kita kalah nih sama 580 dan beberapa wakil-wakil di daerah juga ya yang bisanya hanya membegal APBN. Jadi saya nggak heran ya Mbak ya, bagaimana World Day itu mengatakan masih ada 60% kesenjangan sosial ya, di Indonesia tuh masih ada penduduk miskin. Ya karena ini ada segelintir orang yang membegalin dengan tanpa hati gitu, tanpa empati. Kalau menurut saya, mereka yang duduk di sana itu sudah bebas berdamai dengan dirinya. Bukan tujuannya, motifnya menambah penghasilan, tapi pengabdian. Kalau perlu, memang harusnya itu semua dihapus tunjangan ya. Diberlakukan seperti di negara Eropa itu kan ya, salary mereka net itu hanya 2 kali UMR, mungkin 3 kali ya. Jadi mereka merasakan memang wakil rakyat. Jadi saya rasa kalau seperti di negara Eropa, Denmark dan lain-lain ya, kalau mereka hampir setara dengan UMR ya, itu mereka akan berpikir ulang Mbak. Jadi tidak akan ada motif itu menambah penghasilan gitu loh. Jadi nah sekarang kalau aspirasi ya Mbak, itu kan ada di Senayan itu kan ada katanya rumah aspirasi ya, badan aspirasi begitu. Jadi ini memang mereka pintar ngada-ngada ya Mbak ya. Ya memang tujuannya balik modal, betul, balik modal. Ya makanya perlu dibenahi mungkin sistemnya nanti dari hulu dan hilir, bagaimana mereka nggak sampai mikir nih gue berapa harus balik modal gitu. Jadi memang kedepannya 2026 ini memang yang sistem biaya demokrasi dengan biaya cost yang high cost ya, itu memang perlu dicari sistemnya. Jadi mereka yang benar-benar, Mbak, saya rasa kita tidak kekurangan SDM ya, untuk cari yang benar-benar motifnya pengabdian. Pengabdiannya kepada siapa? Kepada bangsa, bukan kepada parpol dan ketua umumnya. Jadi ya mereka, saya rasa harus, ya mungkin urat malunya sudah putus ya. Jadi dianggapnya APBN itu punya nenek moyangnya gitu ya, punya mbahnya nenek moyangnya, jadi seenaknya gitu ya. Cuman tabur tua itu ada ya, tabur tua, hukum karma itu ada. Jadi mereka seenaknya buat undang-undang ya, buat aturan untuk kepentingan mereka sendiri Mbak. Ini perampasan aset, pembuktian terbalik itu sampai di mana? Kalau mereka fair ya, mereka bolehlah menuntut salary seberapapun, tapi dengan catatan Mbak, itu harus ada statement dari ketua DPR dan lainnya. Kami berani ya Mbak ya, berani buat undang-undang hukuman mati untuk mereka sendiri ya, dan untuk para perampok, pembegal APBN ya. Kalau koruptor itu terlalu halus lah. Saya agak gregetan ya Mbak ini, karena kita dilihat dunia luar itu mereka tertawa Mbak, karena kualitas SP sama masih seperti ini gitu ya. Jadi ya mungkin itu saja Mbak Anita, saya sudah panjang kali lebar, nanti kita kasih kesempatan buat yang lainnya. Baik, terima kasih Bu Vina. Selamat siang Pak Andri. Ya, siang Bu Anita ya. Iya betul Pak Andri. Iya. Halo? Iya, silakan Pak Andri. Iya. Jadi gini, menurut saya masalah negeri ini itu saya bilang dana rakyat, pajak rakyat itu habis untuk digerogoti oleh para anggota DPR. Jadi ya itu Mbak, saya bilang kalau misalkan mau mensejahterakan rakyat, kalau gaji anggota DPR-nya masih 40 kali UMR nasional, kapan mereka mau memikirkan rakyat? Saya tanya, benar nggak? Iya. Karena mereka ketika inflasi, mereka nggak merasakan inflasi, nggak akan bisa merasakan.
Yang namanya harga beras kalau di kita aja sekilo naik 10.000 aja itu kerasa. Tapi buat mereka nggak bakal kerasa. Nah, jadi menurut saya mereka itu ya dari dana rumah dinas yang awalnya 50 juta per bulan itu, mereka pintar-pintar aja mengalihkannya ke dana reses ini. Jadi kita kayak kucing-kucingan. Iya. Mereka karena yang mengendalikan undang-undang dan peraturan itu mereka. Sekarang saya tanya ya, untuk menyerap aspirasi itu, apa perlu mereka turun? Saya yakin mereka nggak turun, Mbak. Karena ketika masa reses, kita kedapatan apa yang kemarin itu? Anggota DPR kemana? Keluar negeri, jalan-jalan. Kayak Iwakuya. Iya. Ke daerah-daerah tempat pemilihan mereka menyerap aspirasi kita, enggak. Mereka liburan, Iwakuya liburan ke rumah dia yang di Amerika. Gak bakalan. Dan juga menurut aspirasi, udah nggak perlu lagi berkunjung ke daerah. Udah ada sosmed, masyarakat itu udah bisa melaporkan kejadian-kejadian di daerah, apa yang kejadian di daerah mereka yang minim kayak jalan rusak, minim fasilitas apa yang terbengkalai, jembatan rusak, itu udah ada di sosmed. Di daerah mana, di lokasi mana, GPS pun ada posisinya di mana. Karena kalau saya lihat itu sangat iba sekali saya lihat kayak di daerah-daerah ada yang jalan rusak, jembatan rusak, sampai murid-murid berangin pergi sekolahnya berangin jembatan itu taruhannya nyawa. Apalagi kalau lagi musim hujan itu airnya deras banget, itu udah mengerikan deh. Apa ada anggota DPR ke daerah-daerah itu? Gak ada. Jadi menurut saya kalau Indonesia mau membangun infrastruktur bagus, jembatan bagus, sekolah bagus, kesehatan terjamin, itu bubarin aja anggota DPR, benar. Indonesia bisa hemat 1,5 triliun. Itu baru DPR loh. Belum DPRD tingkat 2. Itu bisa hemat 1 bulan itu 3 triliun buat gaji-gaji mereka. Itu digelontorin aja buat bangun jembatan, fasilitas sekolah yang bagus, iuran gratis kesehatan. Gak perlu mereka udah jam dulu. Aspirasi bisa melalui sosmed. Contoh tuh gubernurku, ya kan Mbak, Maluku Utara. Betul. Mau mendata jalanan rusak, dimintain sama dinas PU 1,7 miliar untuk data jalan rusak doang. Akhirnya dia apa? Sosmed dia. Buat warga yang ada jalanan rusak, jembatan rusak, tolong lapor ke saya. Dapat langsung 300 titik. Itu yang dipunya sama departemen PU loh. Akhirnya dia punya datanya valid langsung, bar dengan jelas dilaporkan oleh masyarakat. Jadi menurut saya itu udah nggak zamannya lagi lah. Itu DPRD itu udah zaman pemerintahan Belanda, sistem zaman Belanda. Kita perlu wakil, karena zaman sekarang udah zaman sosmed, itu kita udah nggak perlu wakil sendiri. Kita bisa mewakili aspirasi kita sendiri melalui sosial media, melalui teknologi. Jadi udah nggak perlu lagi lah wakil-wakil di parlemen itu, bombong gitu doang. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri atas komentarnya. Hai Engkong, DPR gimana? Udah gak ada harapan deh. Mereka mah demi pribadi sama partainya mana ada bikin rakyat. Ya tinggal kita rakyat pindah-pindah gak dibubarin atau gimana, pakai sistem baru kan bisa kan. Nggak, itu kan wakil dari partai semua, mana bikin rakyat sih, bener gak? Iya nggak mungkin lah. Saya sih tahu lah di Indonesia sifat perilaku pejabat kita memang yang baik sih ada, tapi banyak kan si Sontoloyo punya lah, bener nggak? Kalau ngomong sih nomor 1 kecap. Kayak Anies kan kata Ahok lah, kalau debat sama Anies di TV kalah, kalau di lapangan membre. Iya. Ya nanti aku bosos saja nih, cuma ada kesos. Iya bener, bawain bener sini. Iya, tungguin loh. Pakai bipang semua. Nggak usah pakai MBG, ntar setan berak-berak lagi. Iya dah. Oke Kang. Nih Bro Tony. Siang bro. Siang. Buat negara yang udah kayak begini sih gue juga udah bingung, kalau kata aku udah gak bakal beres udah. Iya, intinya itu rakyat digoblokin terus sama garong yang ada di Senayan lah bro. Ini kelompok deh.
nggak pernah habis ya. Iya. Nggak pernah puas ya. Kalau ngelihat tuh, serem ya kalau ngelihat ya. Kelakuan nih. Kalau kita mau ini pengen ngegugat, harusnya ada ya praktisi hukum nih yang bisa gugat. Gugatnya apa, bro? Apa? Lu ngegaji dasarnya apa? Tolak ukurnya apa? Tunjangan-tunjangan itu tolak ukurnya apa semua? Iya. Saya juga. Semua melibatkan rakyat. Betul nggak? Kenapa bisa angkanya dari 400 ke 700 jadi 750 yang salah-salahan terus kagak ada hukumannya ya? Alasannya cuma ada tambahan kegiatan. Udah, cuma itu doang alasannya. Iya, gue tahu. Gue rasa gini kali. Dia mau ke Bandung, dia lewat Medan. Iya, betul. Jadi nambah titik, bro. Udah bagus dia mau nambah Medan. Kalau dia naik lagi ke atas, kalau nggak ke bawah deh, dia mau ke Bandung dia lewat Australia. Iya, kalau nggak ke atas lagi. Iya, dia mau ke Bandung lewat Australia. Iya, benar juga sih ya. Benar. Nambah titik, bro. Bener nggak salah ya, nambah titik ya. Titiknya Melbourne, Sydney, ya gitu, bro. Ntar baru naik ke Bandung. Iya juga. Iya. Tambah titik, tambah bini, tambah anak, tambah pembantu, bro. Ini nih, urat malunya udah kagak ada, bro. Iya. Sekarang sedih. Sebenarnya sedih buat sebagian rakyat kecil ya di negara kita. Sekarang bisa apa, bro? Gue tanya. Nggak bisa. Iyalah. Udah nggak bisa apa-apa. Cuman sisanya apa? Pengadilan Allah aja nanti, bro. Itu pun kalau mereka takut, tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya tidak. Iya. Mereka lebih takut bipangnya Akong, bro. Iya, soalnya bipang kan kelihatan. Kalau misalnya makan nih kelihatan, wih, lu makan lu bipang. Nah, kalau itu kan nggak kelihatan. Kalau makan nggak kelihatan juga kagak apa-apa dong ya. Iya, kayaknya sih iya. Karena nggak ada yang ditakutin lagi, bro. Nggak ada yang ditakutin lagi. Iya. Intinya mah kalau kita analoginya gini, manusia kalau klepto itu diobatinnya susah, bro. Kagak ada namanya udah mendarah daging klepto deh. Ya kayak begini. Sekarang dana reses gak pernah ada pertanggungjawaban. Emang apa? Benar-benar ngunjungin. Ada yang konsisten datang. Jadi kalau gua bikin analogi dah sebagai penutup dah, bro. Negara ini kayak kita di lingkaran setan nih, bro. Negara para maling, para garong lah kita ngomong, ya nggak? Yang nangkep garong, yang nangkepnya garong nih. Yang ngadilin si garong, ternyata garong juga. Udah bingung tuh. Iya. Gua rasa negara kita udah masuk tahap begini. Ketika negaranya garong, yang nangkep garong, yang ngadilin si garong, ternyata garong. Udah ada garong, udah semua. Udah, gue pusing. Karena gini, dana reses DPRD diem-diem juga 60 juta. Iya memang. Yang daerahnya aja loh. Lah gila, gue kalau pikir-pikir ya, Masya Allah, Tri, kagak tobat lo pada semua. Ntar kita dibilang gini nih, bro. Ngiri aja lu. Iya, nggak dapet sih lu. Iya, kebagian lu. Itu aja, bro. Terima kasih, bro. Thank you. Selamat siang. Selamat siang, Pak Gun. Halo, siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Iya, ini kayaknya Pak SF nih harus nelpon lewat WA call aja lebih jelas kayak gini ya. Ini saya pas lagi di tempat terbuka ini, Mas, mulai tengah gedung lagi udah nggak. Iya sih, benar juga. Monggo, Pak Gun. Tadi masalah apa sih? Masalah dana rese ya? Iya, dana reses. Tambahin S lagi lah. Kasihan ntar dibilang rese. Iya, nih gimana ya? Kalau para pejabat tadi saya mau bilang apa? Bingung kadang-kadang ya. Mau kita kasih pujian kok pada yang terpuji, mau dicela udah
Mas gimana tuh Mas? Iya. Jadi saya sih kalau memang dana reses itu memang ada, ya tolonglah dikasih ke para pendukungnya sih di dapil-dapil masing-masing anggota dewan itu loh. Iya. Karena seperti yang biasanya kalau udah reses kan mereka tuh ya paling yang mereka kunjungi bukan dapil Mas, ya kalau nggak ke tempat wisata, ke negeri atau mungkin ke spa mungkin kalau yang cowok ya. Iya kali ya. Emang Mas Budi belum malah jadi anggota dewan Mas? Belum pernah nih mau nih, daripada ntar dibilang lu ngomong mulu lu ngiri lu. Nah sekarang kapan ya? 2029 deh aku ngajuin deh dari partai apa ya? Bikin partai baru lah. Partai anta beranta aja Mas. Partai anta beranta. Iya, jadi kalau bisa tuh dikasihlah kepada para pendukungnya di dapil masing-masing gitu kan ya. Walaupun mereka split-splitnya mereka paling enggak punya hati nurani kita. Banyak kan. Tapi ada sih Pak Gun, ada yang jadi di daerah saya tuh ada seorang anggota DPR RI itu yang dia pas masa reses tuh datang traktir bakso, kasih apa namanya minyak goreng 1 liter sama teh celup 1 kotak. Dapat bakso doang. Ya, tadi kalau katanya si Bro Tony masih mending dapet katanya. Iya, palingnya bentuk sembako nggak usah banyak-banyak lah, mungkin ya kayak beras 5 kilo. Iya, benar. Katanya si para pendukung itu mereka masih ada bentuk rasa pedulian walaupun cuma sedikit banget gitu kan langsung. Dan datang beneran gitu kan ke situ. Jadi jika suatu saat mereka pengen butuh bantuan buat dipilih tuh para pendukungnya juga nggak pelit-pelit banget gitu loh. Iya. Yang terjadi kan biasanya 5 tahun sekali. 5 tahun juga ditebak paling bawahnya kalau nggak kaos, minyak goreng, gula, udah gitu-gitu aja nggak ada voucher apa kayak liburan ke Swiss gitu atau nggak pernah. Liburan ke Swiss, ke Ancol aja nggak dikasih, ini ke Swiss. Tapi dari semua itu Mas ya ada satu yang paling senang loh Mas dari ke apa namanya kenaikan anggota reses nih, kenaikan jumlah dana reses. Satu yang paling saya senang Mas. Apa? Itu membuktikan bahwa maaf ya ada yang tersinggung ya kalau anggota dewan ada di sini. Membuktikan bahwa mereka tuh masih punya otak Mas. Selama ini mereka mengotak-atik tuh gimana caranya supaya dapat duit tapi nggak di demo rakyat. Mereka turunin tunjangan perumahan itu dalam bentuk bayar, itu dalam bentuk dana reses. Jadi kan mereka masih berkemampuan mikir. Masih pinter lah ya, masih pinter ya. Ya istilah enaknya masih pinter lah kalau saya bilang masih punya kayak provokator Mas ya. Iya. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Gundolo. Pak Sugi, oke, silakan Pak Sugi. Ini pertama tentu jangan percaya sama politikus yang akan berjuang untuk rakyat gitu kan. Semuanya tidak lain adalah bukan untuk memperkaya diri dan memperoleh status kemewahan hidup kan kira-kira gitu. Kedua, ini karena memang budaya sekarang ini budaya hedon. Di mana-mana pejabat itu mulai dari UMN direkturnya itu gajinya sampai miliaran, setahun miliar termasuk panti segala macam gitu. Nah itu merangsang atau menyebabkan anggota DPR itu iri juga mungkin melihat itu sehingga dia juga ingin dong kayak orang-orang di BUMN itu kan atau di pejabat-pejabat negara yang hebat-hebat itu, termasuk diantaranya jenderal polisi, jenderal TNI kan kaya semua itu. Nah semua itu memperkaya diri, nggak ada itu akan berjuang untuk rakyat kira-kira begitu kan. Nah ini ke depan kelihatannya perlu diatur kewajaran suatu gaji atau pendapatan ya. Masa gaji BUMN itu perusahaannya rugi atau untung tapi sebenarnya keuntungan semua karena modifikasi laporan keuangan gitu. Nah, saya tetap gajinya tinggi. Ketiga ini karena peran partai juga ini, kenapa DPR itu sampai terangsang untuk meningkatkan pendapatannya, itu pasti ada peran partai politik. Nah partai politik juga salah satu yang menyebabkan tingkat korupsi di Indonesia ini tinggi ya karena faktor partai politik juga ada gitu. Ya itu, jadi banyak faktor. Nah keempat,
kita juga perlu komplain kepada DPR. Kenapa sampai September ini tingkat apa belanja negara itu APBN itu baru sampai 60% katanya dari target. 60% atau 60% kurang lebih. Jadi masih banyak, sudah September 3 bulan lagi, nanti di akhir masa APBN ini akan dipaksakan. Nah itu pasti tidak terkontrol. Orang suruh belanja aja susah, apalagi suruh ngurusin apa ya, ngurusin rakyat kan kira-kira ngabisin duit aja susah mereka itu gitu. Ketiga, kita sih sebenarnya mengharap yang terakhir ya, kita mengharap demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa maupun ormas itu harusnya ke sini perhatiannya, jangan yang boten-boten di demo, tapi yang hal-hal yang bersifat substantif seperti ini yang terkait dengan keuangan negara dan sejenis ini itu nggak pernah diangkat gitu loh, nggak pernah menjadi materi demo gitu. Kalau nggak di demo mereka tuh nggak bakal ini, pasti akan dablek aja gitu. Membuat anggaran-anggaran siluman seperti yang diam-diam kalau tidak diketahui ya jalan aja gitu. Saya kira gitu ya, Mbak ya. Oke. Terima kasih. Baik Pak Sugi, terima kasih kembali. Pak Thomas, selamat sore. Selamat sore Mbak. Iya Pak Thomas, gimana Pak Thomas? Kalau dengar begini ya, aduh, nggak heran lah kalau dibilang negara kekurangan duit ya untuk mereka semua. Kemarin tunjangan dibatalin, sekali tambah yang ini, apa bedanya gitu loh. Iya. Mereka nggak mikir ya rakyatnya sengsara ya, mereka sebagai wakil yang menikmati. Kalau kita lihat sebenarnya apa sih guna dana reses seperti itu sampai segitu gedenya? Kalau memang mereka harus mengunjungi tempat-tempat mereka, kampungnya apa segala macam, tempat pemilih mereka, ya mereka ini aja kan reimburse lah, ibarat kantor gitu loh. Mau kemana, yuk reimburse saya duitnya selesai, kan nggak perlu sampai digelontorin sampai dapat 700-an miliar ya. Nah, saya rasa nggak perlu kayak begitu gitu loh. Ya duitnya mereka tuh kayaknya DPR itu sepertinya sih ya harus seperti negara yang kayak kalau nggak salah Swedia. Mereka benar-benar bekerja buat rakyat. Kalau nggak kepilih lagi ya sudah. Ya nggak heran kalau di DPR kita bukanya itu terus yang keluar, nggak ada yang lain. Karena kadang cari duitnya di situ. Iya. Ya seperti orang bilang lah, kalau mau kaya jangan jadi pejabat. Kalau mau kaya jadi pedagang, pengusaha. Kalau jadi pejabat ya jangan mau kaya, ya siap-siap melayani rakyat. Karena nggak ada gunanya. Mending dana mereka, kalau saya bilang sih, buat pembangunan yang lain. Masih banyak orang-orang kita yang membutuhkan dana untuk kehidupan mereka. Sekolah-sekolah masih banyak yang perlu dibangun. Di kampung-kampung itu banyak sekolah yang sudah mau rubuh. Nah itu yang perlu. Gaji-gaji guru dinaikkan. Kenapa? Karena mereka guru-guru, ada yang saya dengar kemarin di daerah Jawa dibayar 3 bulan sekali. Kasihan mereka untuk mencerdaskan bangsa kita, tapi digaji dengan segitu miris gitu loh. Saya rasa ya nggak pantas lah harus mereka anggota DPR kita mendapat begitu. Kayaknya mereka masih nggak kapok ya kayak kejadian demo kemarin ya. Orang-orang itu harus didatangin pendemo sekalian biar mereka kapok beneran. Apa sih artinya wakil rakyat itu? Biar cerah gitu loh. Kalau nggak akan cerah. Kita bisa lihat Mbak, muka orang DPR kan itu terus mukanya, nggak ada yang lain. Nah, balik lagi sekarang kita bertanya. Mereka kan sekarang kadang-kadang kan saya lihat di YouTube tuh mereka nge-review perusahaan-perusahaan BUMN. Sekarang saya balik tanya, siapa yang nge-review hasil kerja mereka? Kalau ya datang ngapain? Tugasnya apa? Gak jelas kan? Banyak anggota DPR tuh nggak ada kerja apa-apa, cuma tahu udah terima duit, jalan-jalan, pamer barang mewah, ya itu aja. Nggak ada yang. Sekarang saya tanya, artis-artis itu contoh lah, artis-artis lah, terus itu ngapain? Karena udah nggak laku, cari duitnya di DPR. Kalau menurut saya seperti itulah, nggak jelas, mending biar benar, gaji dikecilin, fasilitas dikurangin habis-habisan, biar mereka kapok bahwa benar-benar mereka bekerja buat rakyat, bukan untuk cari duit. Mensejahterakan negara ini. Kalau nggak negara kita akan hancur dengan adanya mereka seperti itu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Thomas. Kita ke Pak Teddy. Selamat sore Pak Teddy.
Ya, sore Mami. Iya, silahkan Pak Teddy. Ya, ini mungkin sesuai dengan Pak Osman bilang, ada jenis pekerjaan baru. Jadi dia dapat gaji, dapat komisi, udah itu dia bisa ngatur usaha juga. Jadi lengkap semua, dia dapat semua, ya kan? Jadi kalau kita jadi pengusaha doang, ya kan bisa bisa kalah, misalnya kalah tender atau ada yang menang. Kalau kita jadi penguasa ya kita bisa ngatur, kita yang menang gitu. Iya. Udah itu kadang-kadang tanpa modal lagi, pakai uang rakyat. Kayak itu tuh yang mau dibikin family gitu loh, pusat family itu di Bali itu. Masa perusahaan swasta itu harus pemerintah yang keluarin duit? Aneh gitu loh, dia ngurusin dana-dana orang kaya. Tuh, Pak Purbaya katanya sih nggak mau keluarin APBN buat biaya mereka. Kan lucu ya, mereka mau usaha modalnya dari orang lain. Makanya itu ada jenis pekerjaan yang baru yang lebih hebat. Itu aja Mbak Mary, makasih. Oke, terima kasih Pak Teddy. Pak Indra, Pak Indra, silakan Pak Indra. Ya, jadi saya ingat ada 3 minggu yang lalu mungkin ya, saat ramai-ramainya kita menyorot DPR, dan sekarang kelakuannya nongol lagi. Jadi sehingga yang saya ingat bukan masalah jeleknya ya, tapi ada pendengar kita atau pendengar setia BO bilang bahwa DPR itu ada DHE gitu ya. Jadi ada huruf H di antara D dan E. Dewan Peliharaan Rakyat, sorry itu saya ya. Jadi julukan ini sepertinya memang nggak membuat mereka itu punya rasa malu ya. Saya pikir kita orang timur harus punya budaya malu. Kalau enggak, semua serba uncontrol gitu ya. Semua serba greedy. Greedy-nya sangat berlebihan sehingga melebihi animal gitu kan. Jadi saran saya kita uji coba saja. Gedung yang bentuknya hijau ada 20 begitu. Ya, kita kondisikan semacam besi yang ada di pagarnya itu ya. Kebetulan saya barusan lewat dari di gedung DPR Gatot Subroto. Sekarang kan terkesan angker ya. Wakil-wakil rakyat kita itu jeruji-jerujinya kokoh sekali. Kita lengkapi saja bangunannya menjadi semacam bangunan jeruji besi. Kalau masih ada yang datang, ya udahlah. Berarti kita bubarin aja negara ini gitu kan. Karena mengerikan ya. Menurut saya sih setelah gedung itu kita rombak menjadi berbentuk kotak dengan jeruji-jeruji, masih ada aja kok yang datang berkantor di sana, maksud saya. Jadi saya bukan sarkasme ya, tapi apa sih? Ya kita sudah kehabisan kata-kata bisa jadi. Seluruh pemirsa DO di FM sore ini. Tapi begitulah kelakuan mereka ya. Jadi sebenarnya sudah nggak perlu lagi kita misalnya memikirkan bentuk gedungnya yang lebih baik. Bagaimana kalau dengar suhu, dia bilang itu dibongkar aja gedungnya, diperbaiki. Tapi waktu itu dulu ya, sekian waktu yang lalu, makin kemari kayaknya makin nggak pantas kita merenovasi, membentuk gedung yang lebih baik untuk mereka. Demikian pendapat saya. Oke Pak Indra, terima kasih. Semangat terus ya Pak Indra ya. Oke Pak Setia. Oke, gimana Pak Setia? Cuman pertanggung jawabannya harus jelas. Ya. Maksudnya buatlah sebuah sistem ya. Jadi setiap anggaran itu kan harus ada laporannya. Laporannya ke siapa ya? Ke rakyat. Dia bikin open sistem. Jadi ke konstituennya dia ya, bahwa saya selaku wakil Anda, ingat loh, ini wakil loh ya. Tapi cuma pegaknya itu dia jadi raja. Jadi dia hanya butuh konstituen ketika dia nyala. Itu yang sangat-sangat dilematis, dan saya tahu persis ketika mereka udah menyatakan diri sebagai caleg, itu sibuknya bukan sosialisasi visi misi. Sosialisasi visi misi itu hanya sekedar kertas lembaran.
Tapi yang mereka pikirkan 80% adalah gimana caranya saya bisa menang di dapil saya. Ujung-ujungnya duit. Nah, makanya bolehlah mau bikin seperti itu, tapi dibikin sebuah sistem seperti yang rakyat bisa mantau ya. Jadi saya dapat ini dana reses misalkan 400 juta. Oke, sampai masuk rekeningnya harus kelihatan tanggal berapa itu rekening masuk, kemudian kemana itu dananya, kemudian nanti diaudit oleh tim independen. Kalau saya turunin itu PWD itu. Karena yang terjadi sekarang dana reses itu rata-rata buat ngutang dia punya budget waktu dia mau begitu Mbak. Iya. Dulu aja lah, biasa aja lah itu. Memang kita sebagai rakyat kecil kadang-kadang kalau mau proses ini itu biaya yang terjadi ya seperti sekarang ini. Kita hanya sebagai ya memberikan unek-unek gitu Mbak ya. Gak apa-apa silakan aja, tapi benar-benar rakyat tahu open ya. Jadi bikin aplikasi ya yang isinya adalah aliran dana itu kemana, kemudian nanti aliran dana itu diaudit sama tim independen, ikutin dari awal. KPK pertama harus turun tangan itu ya. Gitu Mbak, makasih. Oke, terima kasih Pak Setio. Oke, silakan Pak Fajar. Surabaya. Ya, Surabaya. Oke, silakan. Lagi-lagi anggota DPR meremehkan rakyat. Lagi-lagi anggota DPR meremehkan rakyat. Lagi-lagi anggota DPR meremehkan rakyat. Menurut saya anggota DPR kita terlalu rakus, terlalu tamak. Anggota DPR kita terlalu rakus dan tamak. Anggota DPR kita terlalu rakus dan tamak. Oke. Anggota DPR kita tidak punya akal sehat. Dan ayo kita demo lagi. Dan kalau kita demo jangan pakai tangan kosong. Kita harus bawa senjata, bawa pentungan, bambu, dan ingatkan Daud dan Goliat. Apa senjata Daud? Ketepel, bawa ketepel, jangan bawa tangan kosong. Kita harus bawa ketepel, kita ketepel saja anggota DPR itu. Jadi kita ramai-ramai semuanya bawa ketepel, jangan bawa jangan tangan kosong. Kita yang konyol nanti ya, kita gebuki saja anggota DPR itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajar. Pak Andri, selamat malam. Masalah tema tadi pagi juga sedikit sudah masuk, cuman memang udah lengkap, teman-teman udah luar biasa kasih masukan. Kritisnya masyarakat kita kan sekarang udah bukan lagi so tahu, tapi karena melihat kondisi yang dialami kan. Jadi keluarnya juga tanpa skrip, tanpa skenario, keluarnya ceritaan hati lah gitu. Kalau overall, kalau emang betul dewan kita, perwakilan daerah yang ada di sana betul-betul bekerja, betul-betul tahu reses itu apa sih gitu, saya rasa juga nggak ada keberatan. Apalagi dari ketuanya kan bilang karena kebutuhan di tiap dapilnya makin meningkat, ya harusnya berdasar dari data dulu kan, data dari masing-masing daerah ABC itu bisa di ketika ada kajian anggaran bisa dipublish, masyarakat bisa bantu pantau, terbuka ya. Dapil-dapil, iya dapil-dapil yang disampaikan ini sesuai kebutuhan. Lagian maksudnya nggak di flat gitulah, nggak di flat karena masing-masing daerah kan saya rasa juga berbeda kan. Kayak UMK aja berbeda kok, artinya serapannya pasti jauh berbeda gitu. Nah itu juga kan yang perlu dipertanyakan. Kalau emang betul jadi dari setiap dewan bisa memberikan minimal wacana kerja atau minimal target yang menjadi pekerjaan reses yang dalam 1 tahun itu ada beberapa kali kan target ABCD disampaikan. Nah, artinya masyarakat pun dengan sesama rame-rame buat bisa kontrol apakah betul progres itu tercapai begitu.
Jadi saya rasa kalau hari ini cuma nutupin apa yang kemarin nggak jadi naik, jadi ya subsidi silang kurang lebih begitu. Mbak Mary tetap semangat, yang lain tetap semangat, yang dengerin, yang di belakang juga operatornya tetap wah luar biasa, tetap jangan sampai pada kerokan ya. Pokoknya ya aman Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih, selamat malam ya. Selamat malam. Oke Pak Usman, selamat malam. Malam, Mbak. Halo Pak Usman. Sehat Pak Usman, mudah-mudahan Anda juga ya. Amin, amin. Ya, semua sehat. Iya. Jadi kalau Benny yang jaga malam suruh minum pusat tuh ya. Oh gitu ya. Biar jaga stabil. Bener. Maksudnya masuk an. Iya, kalau Mary cukup jahe aja, wedang jahe. Iya. Bagus jahe itu. Iya Pak Usman. Di DPR kita ini kita jangan menaruh harapan tinggi ya. Kemarin demo-demo itu cuma intermezzo aja, mereka nggak anggap kok. Jadi memang life goes on, mereka bisnis as usual ya, nggak ada yang berubah kok. Jadi jangan berharap mereka bakal berubah. Ada temen yang waduh kayaknya udah euforia, kayak misalnya ketemu Purbaya, wah ini bakal beres semua, bullshit lah. Ini the whole sistemnya udah rusak. Nggak ada satu orang Purbaya bisa merubah. Ya, ini memang udah begitu ya. Sebenarnya kalau jujur ngomong, gua hitung-hitung itu juga kenaikan uang reses ini tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu tinggi lah, bukan sesuatu yang sampai triliunan ya. Iya. Tapi maksudnya dibandingkan dengan kinerja mereka itu kita kesel, ya kan? Itu kerjanya apa? Terus itu kalau memang berani, pertanggungjawabannya sampai jelas kok. Lu kasih duit 700-an juta satu kali reses, dimuat aja, diupload. Buat biaya apa? Ya, berani nggak begitu? Kan enggak. Mereka ya main-main aja di situ. Yang penting duit udah terima ya. Kinerja. Nggak ada kinerja ya. Nggak. Mereka justru tertutup dari tidak transparannya itu. Ya. Jadi bermain begini teruslah. Sebenarnya APBN kita nggak kekurangan duit. Ya, cuma dipakainya tidak pada tempatnya. Lebih parahnya dikorupsi, ditilep. Ini yang bikin rusak. Kebetulan presiden baru pingin top ya. Ada MBG lah, Koperasi Merah Putih lah, menyita banyak anggaran. Jadi duitnya kemana? Dari mana? Ya mepet lah. Makanya TKD transfer ke daerahnya mepet. Makanya bupatinya naikin PBB, makanya rakyatnya ribut. Nah itulah disuruh berantem semua ya. Jadi politisi kita itu yang penting cari nama dulu ya. Ini huru hara segala macam itu, ijazah palsu lah, itu kadang mesti dilihat dari teori post-truth ya. Politik itu udah rusak-rusakan. Jadi yang penting masih top of mind. Nama dia tetap disebut. Kata juru kampanyenya Trump ya, waktu dia lawan Hillary Clinton itu adalah lebih baik tetap disebut walaupun jelek ya. Maksudnya ya mau isu jelek juga nggak apa-apa, tapi tetap disebut. Nah itu ya coba pahamin masing-masing lah. Jadi kita banyakkan rakyat cuma jadi ini aja ya, jadi apa pelengkap penderita. Kita ini nggak sadar aja, seolah-olah ngomong-ngomong di sini juga ya jauh lah daripada didengar ya. Tapi tidak tersampaikan ya unek-uneknya ya Pak Usman ya. Dan ini penting supaya tetap kita ada awareness ya, tetap sadar bahwa ini salah. Kalau kita skeptis, ya diam-diam aja, artinya kita membenarkan apa tindakan mereka, ya nggak?
Jadi minimal lah ada suara-suara yang kritik ya. Kalau kita diam-diam ya begini aja. 50 tahun lagi juga masih begini aja. Makasih Mbak Mary. Terima kasih Pak Selamat Usman. bertugas. Ya. Saya selalu. Selamat malam, sehat selalu juga Pak Usman. Pak Teddy, selamat malam. Selamat malam Mbak Mary. Oke Pak Teddy, silakan. Aduh tunggu saya bentar, ini dengan dekat radio. Ya. Oke. Waduh. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Ya, 700 juta reses. Ya. Itu banyak anak yang keracunan, mereka pada kemana? Nah, mana wakil rakyat? Mereka kan harusnya bagian controlling pemerintah. Itu kan program pemerintah. Nah, jadi DPR harusnya mengawasi dong kerja pemerintah. Mana? Nggak ada. Gitu loh. Jadi buat apa reses? Mereka emangnya peduli gitu loh datang? Oh, enggak. Iya kan, anak orang sakit. Sekarang aja masih ada, hari ini ada beritanya lagi. Iya. Udah itu anak-anak itu yang ketimpa bangunan itu juga apa? Mereka gunanya apa gitu? Itu wakil rakyat atau bukan? Atau wakil setan gitu loh? Atau iblis? Kalau mereka sendiri itu iblis gitu loh. Karena ngomongnya itu cuma pas mau kampanye doang gitu loh, istilahnya peduli sama kita gini-gini. Cuma ngasih apa sih? Ngasih dikit doang gitu loh. Cuma kepeduliannya itu nggak ada. Mana kepeduliannya gitu loh. Jadi maksud saya apa yang mau diharapin? Ntar kalau misalnya next nih dari 700 mau naik ke 1M, rela nggak? Rela nggak gitu loh. Istilahnya mungkin kalau mau kali 2 700 jadi 1,4M, rela nggak gitu loh? Nggak, gini aja deh, bukan masalah yang bayar pajak itu misalnya orang-orang kaya, ya lebih kaya dari mereka ya. Tapi rela nggak duit kalian itu dipakai buat orang-orang kayak gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau dibilang manusia juga saya juga bingung gitu loh. Itu aja Mbak Mary. Oke, terima kasih Pak Teddy. Ya, selamat malam Pak. Hari ini lembur ya Bung Ben. Nyari makan pulsa ya kuat. Weh, siap, selalu itu mah. Tiap malam overdosis dong. Bung Ben, kapan daftar jadi anggota DPR tuh? Nah, reses lumayan tuh 700 juta. Selama ini sih saya udah di DPR. Daerah pinggir rawa. Kan kalau Bung Ben jadi anggota DPR kan nggak perlu banyak duit keluar. Lewat radio kan kampanye bisa. Nah benar. Cuman bos saya kagak ngasih. Bosnya nggak kasih. Yoi. Oke, gimana? 700 juta itu kalau dibelikan kerupuk itu bagi berapa kota itu Bung Ben? Wah, seluruh dapil kebagian Pak. Enak banget ya. Tadi Bapak yang sebelumnya memang benar nih, anggota DPR tuh sekarang punya otak, kalau dulu nggak punya dia. Jadi sekarang dia otaknya dipakai tuh. Gimana caranya nilep duit negara tuh di versi yang baru lagi gitu. Emang otaknya bekerja dia sekarang. Kita apain ya biar otaknya nambah kerja gitu. Kita tutup lagi anggaran yang lain Pak, biar diaktif lagi. Kita viralkan aja Bung Ben biar ditutup lagi anggarannya. Setuju. Oke, thank you Pak Riki. Jangan lupa makan susu biar kuat. Siap. Oke. Pak Lompo, selamat malam. Mohon dikoreksi, dana reses apa dana resesi katanya? Reses bos, reses. Halo, selamat malam. Pak Sandi, apa kabar Pak Sandi?
Baik. Aduh, Pak Sandi udah lama nggak jadi Menpora ya, Pak. Oke. Silakan. Ini Pak, dana reses kata ketuanya kan naik banyak karena banyak program baru ya. Sekarang kalau rakyat inflasi berapa persen ya? Rakyat karena nggak perlu kebutuhan yang naik banyak. Iya. Terus setahu saya DPR kan legislatif, bukan eksekutif, ya. Terus mereka kalau udah tahu aspirasi rakyat, mereka bisa ngapain? Kan yang eksekutif kan gubernur, bupati, lurah, camat. Ya. Jadi nggak usah lah cari-cari alasan lah. Mending kayak KDM, kayak gubernur itu tuh Maluku Utara tuh. Ya. Yang cantik ya kan? Iya lah, nggak usah pakai dana segala langsung terjun. Nah, itu KDM. Itu cakep itu Pak, cakep betul Pak. Takutnya gini Pak, kemarin udah kasus ini kan, takutnya kasus Nepal terulang di sini Pak. Itu aja Pak Beni. Aduh ngeri Pak, janganlah Pak. Ngeri. Cuma kan rakyat kita netizen udah makin pinter. Betul. Ya. Gitu aja Pak Beni, makasih. Oke, terima kasih Pak Sandi ya kan. Pak Tony, selamat malam Pak Tony. Malam Bro BR. Yoi, kemarin tuh baru ngomongin soal dana reses. Hari ini kita bahas kos. Aduh. Emang luar biasa lu ini, emang mantep, tawa aja yang paling nggak di barang. Yoi, tuh barang udah masuk. By the way, tadi lu katanya takut yang ketawa, tiba-tiba lebih takut sama bini lu nggak bawa duit atau sama yang ketawa? Gue tanya sama lu, jujur. Iya, lebih takut pulang nggak bawa setoran, Bos. Nah, itu baru jujur kelakuan lu ngekanggota DPR. Nah, itu makanya gue nggak laku jadi anggota DPR. Agak, justru gue mendukung lu jadi anggota DPR. Kenapa? Kalau lu dapat dana reses, lu pasti ajak gue onsen, ya kagak? Bukan cuma itu. Udah, nanti jangan di sini. Yoi. Banyak yang ngiri lagi. Oke. Pada minta kurang, soalnya konsen kan ke Jepang, Bro. Aduh. Nanti tiketnya kurang gitu. Iya, bener. Sama nih kayak anggota DPR, Bro. Katanya titiknya makin banyak, kan gitu. Titik apa nih? Nah, sekarang dia dapilnya ceritanya ke Surabaya. Tapi dia muter lewat Australia, Bro. Ini titiknya nambah kan tuh, Bro. Iya, benar. Sampai keder lo, kagak. Titiknya nggak tahu titik yang mana. Enggak. Nah, sekarang kita dari kasus ini bisa belajar dari anggota DPR. Belajar apa? Belajar nyolong juga. Lu jujur amat sih. Gue yang ngomong, lu yang ngomong ya. Nyolong waktu, Bos. Nyolong waktu. Jangan salah, Bos. Aduh. Kalau malam kita boleh lama ngobrolnya, Bro. Bebas, Bro. Bener, setuju. Yang namanya 400 bisa jadi 700, jadi 750, Bro. Nah itu dia, kita bisa belajar. Nggak ada kalkulator di dunia ini yang sehebat ini, Bro. Nggak ada. Cuma ada tuh kalkulator di Senayan, Bro. Enggak. Sekarang gini, gua tanya sama lo. Iya. Kelakuan begini kan jahat, ya kagak. Tanah aja kalah jahat. Baik. Kelakuan itu baik buat dia. Sialan. Gak asik gue ngomong sama lo. Gak kepancing. Oke, lanjut. Jahatnya aja setan udah kalah, Bro. Benar. Setan aja minder. Iya, setan aja kudu belajar lagi tuh. Gimana cara nyolong, enggak? Nah, gue jadi curiga, Bro. Jangan-jangan dapil neraka kali ya, Bro. Dapil neraka. Jadi nggak usah balik-balik deh kalau lagi berkunjung ke SS ke sono, jangan balik-balik, udah deh di sono aja. Iya. Udah barang begini nih, kagak ada yang bener. Kemarin gue ngomong sama lu, kagak. DPR salah transfer.
polisi salah tangkap. Sekarang kalau rakyat salah, jangan ditanya dah bro. Gini, kita coba setuju dana reses. Bisa apa bro? Tetap aja ditimpe kan tuh duit. Belum tentu. Udah 700 juta bro, ini cuma balikin gocap bro, gocap. Iya. Maksudnya belum tentu kagak. Jangan. Kenal lagi gua malu udah kosong udah kalau gua. Kayak gua habis ini gua mesti belajar sama anggota DPR gimana caranya ngalahin Benny Ramadi gitu. Nih, ya. Kita rakyat nggak setuju. Lu ngebuat apa? Pertanyaan gua serius nih, bro. Mendingan lu atau S3 hukum lu gugat ini. Siapa yang kasih dia hak 700 juta? Oke. Tolak ukurnya di mana? Iya. Dari hitungnya pakai apa? Betul. Apa jangan-jangan dia pakai wakung nasinya nasi kangkung gitu? Cap cicup. Pas ketemu 700 juta dia demen itu angkanya cakep 7 enggak 700. Standar ngitungnya pakai apa? Nah, itu kancing bro, iya nggak? 400, 500, 600, 700 saya di bawah udah nggak ada kancing lagi karena itu udah habis 700. Coba ada kancing lagi di bawah 800, 900 kali bro. Itu dia. Iya, jadi di kita tuh udah terlalu gila tunjangan anggota DPR, tunjangan menteri, tunjangan komisaris BUMN nih paling gawat juga nih. Sama yang paling fenomenal bro, dana cara nih juga nggak kalah uang bro. Rakyat bisa apa? Oke. Sedih bro jadi rakyat di WNI ini. Cuman apa? Lu berharap semoga pengadilan dari Allah turun. Serem amat. Lah, gua tanya obatnya apa? Udah kagak ada obatnya bro. Kanker tuh udah kagak ada obatnya ini. Cuman lu hanya berdoa semoga segera diturunkan ajabnya dari yang maha kuasa. Karena yang dikasih tahu udah kagak bisa dikasih tahu bro. Mendingan lu nyalon, gua dukung supaya kita bisa onsen di Jepang. Makasih ya bro. Oke. Thank you Bang Tony. Bang Andri, selamat malam. Iya Bang Benny. Yoi Bang Andri. Iya. Jarang-jarang nih saya nelpon malam nih. karena suara Bang Benny nih. Aduh, terima kasih. Waduh, luar biasa sekali. Toyor lah di TikTok. Toyor yang banyak, siap. Nanti jidat saya langsung jeduk. Iya. Ya, gimana Bang Andri? Ya. Kayaknya lihai banget ya anggota DPR ya. Iya. Tunjangan rumah 50 juta dihapus tapi dia masukin lagi dana reses dari anggaran yang lain. Iya. Bener-bener banget. Bang Benny, kalau misalkan kita kemana-mana nih, misal saya pernah ke Cina tuh ya, seminggu tuh ya. Iya. Itu kan jalanan tuh bagus tuh semuanya. Iya. Ya. Kalau misalkan Bang, contoh paling simpel lah kalau Bang Benny belajar gitu, sekolahnya bagus, laboratorium bagus, semangat gak Bang Benny? Semangat dong, pasti. Iya, semangat dong, ya kan? Iya. Pasti mengejar prestasi kan? Benar. Kalau sekolahnya udah bocor-bocor, banjir, mejanya rusak, ya, itu kan buat kita males kan? Iya. Nah, demikian juga gitu Bang Benny. Iya. Anggaran kita ini harusnya bisa untuk kita memajukan Indonesia dengan membangun infrastruktur, jalan-jalan yang bagus, jalan yang lebar-lebar, pelabuhan bagus-bagus untuk mengundang investor asing masuk. Iya. Nah ini anggarannya habis buat kayak begituan. Nah itu dia. Iya, itu ibaratnya kalau kayak Gubernur Maluku Utara itu namanya program angin gitu katanya. Iya. Apa kakaknya buat reses itu buat kunjungan kerja ke daerah itu program angin itu. Mereka akhirnya kemana? Tahu nggak kalau pas reses? Luar negeri, boro-boro dia mau ke daerah-daerah pemilihan dia. Nah itu dia. Iya. Sekarang gini loh Bang Benny. Sekarang kalau Bang Benny
di Indonesia misalnya contoh ada keluarlah wah nih merek A nih keluar mobil terbaru nih ada hybrid gitu. Sekian ratus juta. Ayo beli dong lu membantu perekonomian Indonesia. Kalau gue pikir-pikir jalanan Indonesia aja kayak kentut. Iya, di mana-mana macet berlobak. Gua kalau udah ke Cina, Bang Benny kemarin jalanan mulus ya? 1 minggu. Iya, jadi nggak nafsu beli mobil di Indonesia, Bang. Bener. Iya. Karena ya ampun gue bilang di sana beli, kalau kita di sana jalan bagus beli mobil tuh nafsu, Bang. Ada terbaru pengen gue beli. Cuma kalau di Indonesia ada mobil terbaru ini hybrid kayak gini, mobil campuran listrik sama bensin. Gua kayak ngeliat jalan Indonesia di mana-mana macet. Dan tempat wisata tahu nggak, Bang, kemarin yang waktu Jokowi buka itu yang ke daerah Banten itu ujung kulon itu. Nah, sampai di tolnya doang bagus, Bang. Sampai keluar tahu nggak, Bang? Uji nyali, Bang, mobil lu. Iya. Uji nyali, mobilnya tau gak jembatannya? Separohnya itu apa? Separohnya pohon kelapa. Buset. Iya. Separoh lu jalannya separoh jalanan lu masih nampak. Jembatannya masih nampak cor-coran. Itu ke Tanjung Lesung atau kemana? Dipasang ke pohon kelapa, Kak. Tanjung Lesung itu. Iya benar. Kecil putih kan, Bang. Dibilangnya suruh memajukan ya. Kita ikut, rakyat mendukung lah. Kita ikut. Tapi kalau mobil gua nanti ini berapa nih umurnya nggak tahu kapan nih bisa mobil keberapa jeblok, kalau ketibanya mobil gua kan ampun, Bang, kagak ada orang, Bang, yang nolongin, Bang, di situ sinyal kagak ada. Iya. Mampus selalu. Makanya gua kata bini gua, Pak, ganti mobil dong, mobil listrik tuh sekarang. Pret, gua bilang jalan Indonesia aja kayak kentut, ngapain kita itu pajak habis banyak, cuman jalanan kayak kentut gitu, gak sebanding gitu loh, Pak. Kayak ibaratnya abang bayar 100 juta misalkan untuk misalkan abang nih beli iPhone cuma dapatnya HP Cina gitu kan. Kan gak sebanding gitu loh. Jadi menurut gue ya itu habis-habisin Indonesia nggak maju tuh karena gitu. Habis-habisin duitnya buat anggota DPR, anggarannya habis yang nggak penting-penting gitu ya. Iya, bangun infrastruktur. Kalau bangun infrastruktur jalan yang bagus-bagus sampai ke daerah, ke pelosok daerah gitu ya, sampai ke daerah wisata, itu nanti akan tercipta ekonomi baru, Bang. Di titik-titik itu, nah, investor swasta invest tuh. Kayak misalkan misalkan ada orang kaya nih lagi ke Tanjung Lesung, dia lagi bilang, ini tanah bagus nih, jalan bagus nih, kita beli nih tanahnya nih, buat bangun ruko, kan tercipta nanti. Ada yang inspirasi perbudangan tuh bagus nih, kita dekat laut nih, coba kita bangun perbudangan, kan bisa begitu, Bang. Iya nggak? Ini jalanan udah jelek, pajak tinggi, gak bakalan laku lah kalau mobil-mobil bagus di Indonesia, mobil-mobil. Halo? Pakai jalan di Indonesia itu, bukannya mendukung gitu loh. Teknologi sekarang kan dipergunakan untuk mobil-mobil yang bagus ya, Bang ya. Kalau mobil-mobil bagus dihantam ke jalan jelek ya, ujung-ujungnya hancur. Iya, nggak enak juga. Oke, thank you Pak Andre atas kritikannya yang tajam luar biasa.